Surabaya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Biarlah sore hari ini kita sama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita pujikan. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Mari katakan bersama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Mari bersama-sama kita bersungguh-sungguh pada sore hari ini. Katakan, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam. Mari sama-sama kita pujikan. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Bila sore hari ini kita sama-sama mau meninggikan nama Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Sama-sama kita pujikan. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Shalom yes. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya katakan shalom. Kasih tas kanan kirimu katakan shalom. Haleluya. Lebih lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Lebih lagi angkat pujianmu, nyanyi yang terbaik buat Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, bersyukur atas segala kasih-Nya Tuhan. Sama-sama kita katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu
hapuskan dosaku. Sama bersyukur. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Semua tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Sebab Dia telah mati buat kita. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sama. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Semuanya bersuka cita, sebab Tuhan Yesus kita baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Yuk semua tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi semuanya bersyukur berkata, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sekali lagi semuanya berseru katakan, mahkota bagi kehidupanku. Haleluya. Masih ada semangat untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sore hari ini kita harus sama-sama all out buat Tuhan. Katakan Yes. amin. Amin. Boleh semua lambaikan tangan di atas kepala. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi ya, katakan bersama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
senang polo lihat kamu hari ini. Haleluya. Haleluya. Kalian keren hari ini. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Mari bersama. Kita mau buka hati, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Sebab kita adalah umat-umat kepunyaan Tuhan. Kita miliknya Tuhan. Dan biarlah hidup kita boleh serupa dan seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi bersama kita mengatakan Dia Tuhan yang Maha mendengar. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam
miliknya Tuhan, boleh bersama angkat tanganmu. Biarlah kehendak Tuhan boleh terjadi atas hidup kita. Kita mau kehendak Tuhan saja yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau berserah, kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat setiap kita. Sebab kita milik kepunyaan Tuhan, setiap kita umat kesayangan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Sebab Dia Tuhan yang memegang seluruh hidup kita, Dia yang memegang masa depan kita. Sebab tidak ada rancangan Tuhan, rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari bersama sore hari ini kita mau lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Bersama angkat tanganmu, bersama angkat suaramu, kita mau berkata, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan. Yakini dengan percaya bahwa setiap kita miliknya Tuhan. Sebab aku Kau mendengar setiap pujian kami Tuhan. Kami mau kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami. Haleluya. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Lebih lagi bersama bersyukur berkata, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih
pada sore hari ini, kita sama-sama mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memujikan lagu. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan bersama, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, sebab karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih sungguh lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita pujikan lagu ini sebagai doa kita pada sore hari ini. Tetap bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, sebab karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi dengan sesungguh-sungguh. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Yesusku, cintakan selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, cintakan selamanya. Satu kali lagi. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, cintakan selamanya. Ambil waktu sejenak kita sembah. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih. Glory. Ucapan syukur bagi Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, glory, haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Glory, haleluya. Mari ambil waktu sejenak. Sembah Dia, glory, haleluya. Syukur, glory, haleluya. Syukur, glory, glory, haleluya. Syukur, glory, haleluya. Syukur. Glory, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami ada hari ini. Kami boleh sehat menikmati setiap berkat Tuhan. Semua karena Tuhan yang memelihara kami. Semua karena kesempatan Tuhan masih percayakan. Ada begitu banyak bencana di luar sana. Ada begitu banyak sakit penyakit. Tapi Tuhan luputkan kami. Kami bukan sedang bersyukur atas penderitaan mereka. Tapi kami bersyukur Tuhan masih mempercayakan hidup kami ini Tuhan. Kami sadari Tuhan bahwa hidup kami ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kapan Tuhan mau panggil, kapanpun bisa. Sebab itu Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Untuk kami, teman-teman pemuda Best Church, boleh berbakti bersama-sama. Semua karena Tuhan yang memberikan kesempatan. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Jikalau kami sebagai anak muda sering menyakiti hati Tuhan. Bahkan mengecewakan hati Tuhan. Bahkan sering kami janji-janji manis kami. Yang sering kami lontarkan. Namun kami kurang menepati janji kami Tuhan. Engkau tetap setia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk waktu dan kesempatan. Biarlah sisa hidup kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh menjadi berkat ketika Tuhan panggil. Kami boleh bermanfaat selama hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap puji-pujian biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar firman Tuhan akan dibentangkan. Tuhan urapi hamba-Mu ini. Dan kuasai hati pikiran kami semua. Biarlah firman Tuhan memberkati setiap kami. Kuasa dan wibawa-Mu ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa teman-teman Best Church. Teman-teman kita boleh ada sampai hari ini ya.
Teman-teman boleh ada sampai hari ini, semua Tuhan yang memberikan kesempatan. 2018, ya, kalau teman-teman masih ingat, bencana alam yang luar biasa sekali. 2018, tepatnya di 28 September 2018, di mana kota Palu, Sulawesi Tengah, digoncang gempa yang luar biasa sekali teman-teman. Terjadi tsunami, likuifasi. Semua yang di atas bumi, beberapa daerah tenggelam, sudah teman-teman. Dan Tuhan izinkan saya boleh ada di tempat tersebut, saudara. Ini semua karena kemurahan Tuhan, ya. Teman-teman di sini yang punya kesehatan, bahkan hari ini teman-teman yang masih ada, itu semua karena Tuhanlah yang memberikan kesempatan kita. Ada begitu banyak bencana, bahkan wabah, penyakit, sakit, penyakit. Kenapa bukan kita? Kenapa bukan kita? Saudara? Mungkin kita terkena, mungkin kita sempat terkena ya. Tapi Tuhan yang memberikan kesempatan sampai hari ini teman-teman ada. Ayo hargai waktu yang ada. Ya, kesempatan ini tidak terulang lagi saudara. Teman-teman hargai waktu yang ada. Ya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan. Ya. Firman Tuhan jelas katakan bahwa hidup kita ini seperti uap. Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika uap itu kita lihat ya, sebentar. Lalu tidak terlihat. Itulah hidup kita. Sebab itu teman-teman pemuda Best Church, hargai waktumu yang ada. Jangan berpikir kita masih muda, kita masih punya umur panjang kesehatan. Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Ya, kesempatan kita itu semua karena Tuhan. Ketika pada saat terjadi fenomena yang luar biasa 2018 gempa dan tsunami di kota Palu. Banyak orang yang berteriak. Banyak orang yang meminta tolong. Bahkan menyebut Tuhannya. Tuhan tolong kami Tuhan. Begitu banyak orang yang berlari. Dan begitu banyak juga ribuan yang menjadi korban. Tapi teman-teman lihat, si buta ini berjalan dipapah di atas panggung. Tapi Tuhan masih mempercayakan hidup kesempatan, saudara. Sebab itu hargai waktu yang ada. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan mau panggil. Kita harus siap. Kapan Tuhan mau panggil kita harus siap. Oleh sebab itu ketika saudara dan saya ada di tempat ini, ayo bersekutu dengan Tuhan. Memuji, memuliakan, puji-pujian. Nikmati setiap puji-pujian yang ada. Nikmati firman Tuhan yang ada. Ada saatnya kita tidak pernah, mungkin kita tidak berjumpa lagi. Kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk seperti ini. Sebab itu mari kesempatan yang ada hargai. Ya, saudara ya, teman-teman. Kita mau berbicara tentang next phase atau fase selanjutnya, ya. Karena yang berbicara ini orang buta, ya rasanya pas kalau kita berbicara di satu Alkitab kisah, ya, di kisah di Alkitab tentang orang buta juga. Saudara ya, fase selanjutnya bukan hari esok atau sesudah atau setelah. Setelah kita meresponi firman Tuhan yang sebentar selesai, apa yang selanjutnya saudara dan saya kerjakan? Setelah kita mendengar firman Tuhan, apa yang saudara dan saya kerjakan? Tidak tunggu hari esok, tetapi setelah, bahkan sesudah atau selanjutnya ketika kita selesai mendengar firman, apa yang kita kerjakan?
Apa yang kita kerjakan setelah kita mendengar firman? Semua ada di keputusan kita masing-masing. Oleh sebab itu hati pikiran kita fokuskan. 30-40 menit ke depan tidak lama. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka dulu Matius 9. Matius 9 ayat yang ke-27. Matius 9 ayat yang ke-27. Bisa dibantu baca. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau kita mau membaca secara komprehensif atau secara keseluruhan dari pasal ini, maka kita akan menemukan perjalanan Yesus. Ketika bagaimana Yesus menangkap Matius. Ketika bagaimana Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan. Ketika bagaimana Yesus membangkitkan putri daripada kepala rumah ibadat. Dan sesudah itu, Yesus berjalan. Dan ada 2 orang buta di situ. Perhatikan baik-baik saudara. Perhatikan baik-baik. Orang buta ini tidak memanggil nama Yesus. Ya, perhatikan di situ. 2 orang buta ini tahu ada Yesus. Teman-teman harus ingat bahwa Yesus pada saat itu sangatlah populer, ya. Sangat populer Yesus. Sama seperti kita di zaman sekarang, ketika ada hamba Tuhan atau pendeta yang mempunyai karunia penyembuhan, maka diadakanlah KKR. Begitu banyak orang yang berbondong-bondong. Begitu banyak orang yang datang untuk memperoleh kesembuhan tersebut. Nah, apalagi Yesus pada saat itu. Ketika Yesus lewat, 2 orang buta ini ada di dekat mereka. Di dekat Yesus pada saat itu. Dan 2 orang buta ini berteriak, "Kasihanilah kami anak Daud." Perhatikan baik-baik, dia tidak menyebut Yesus. Coba baca sekali lagi, Matius 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Perhatikan baik-baik teman-teman ya. 2 orang buta mengikuti dan berseru-seru. Saudara perhatikan. Saya ketika berjalan di atas mimbar sini perlu dipapah, perlu dituntun, ya. Untuk bisa sampai di atas panggung ini. Tentu dengan tidak seberapa banyak orang, ya, maka jalan saya bisa leluasa. Ya. Tetapi bayangkan, 2 orang buta ini mengikut Yesus pada saat itu. Yang pada saat itu Yesus sangatlah populer. Dan Yesus pada saat itu semua orang banyak. Ketika Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan, ketika Yesus membangkitkan anak daripada kepala rumah ibadat, tentu ditambah begitu banyak pengikutnya, orang yang di belakang Yesus. Namun 2 orang buta ini ikut mengikuti Yesus. Coba ya. Bayangkan bagaimana perjuangan orang buta ini, saudara. Ya. Kemudian berseru, "Kasihanilah kami anak Daud." Dia tidak memanggil nama Yesus. "Kasihanilah kami anak Daud." Dia tidak memanggil nama Yesus. Why?
Kenapa? Istilah anak Daud sangatlah penting bagi orang Israel. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Dua orang buta ini mengenal Yesus. Coba kalau kita lihat, perhatikan baik-baik. Mengenal dari mana? Orang buta ini mengikuti Yesus mungkin baru saat itu. Tapi dia bisa mengatakan, kasihanilah kami anak Daud. Dia bisa mengaku bahwa Mesias. Mungkin pengenalannya tidak sama seperti kita yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Dia hanya sesaat mendengar dan baru itu. Perhatikan baik-baik teman-teman. Tidak main-main dia mengatakan anak Daud, istilah yang sangat penting. Bagaimana kita, pengenalan akan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang setiap hari kita melayani, setiap hari kita mendengar firman, bahkan setiap hari juga kita mendengar puji-pujian. Sampai di mana pengenalan kita akan Tuhan? Dua orang buta ini tidak serta-merta ikut Yesus terus. Hanya pada saat itu. Ya. Hanya pada saat itu. Ini sama seperti ketika Yesus berbicara kepada 12 muridnya. Menurut kalian siapakah aku ini? Menurut kalian siapakah aku ini? Petrus berkata, kau adalah anak Allah. Yesus ngomong, itu benar tapi bukan dari kamu. Melainkan roh Bapakku lah yang mengatakan itu. Luar biasa saudara. Ya. Sama seperti dua orang buta ini saudara. Yang pengenalnya mungkin tidak seintens kita. Kita membaca firman, kita memuji-pujikan, kita melayani. Tetapi bagaimana karakter kita? Di sini kita bisa lihat perjuangan dua orang buta ini berseru. Memanggil, kasihanilah kami anak Daud. Ya, menarik sekali bukan? Kita turun pelan-pelan ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Saudara, ada yang menarik di ayat ini. Perhatikan baik-baik ayat menarik. Ya, ada ayat yang menarik di situ. Kenapa? Dua orang buta ini tidak hanya cukup mengikuti Yesus pada saat itu. Ternyata mereka berhasil masuk di mana Yesus juga masuk di dalam rumah tersebut. Ya. Luar biasa sekali. Yang saya katakan tadi. Yesus pada saat itu sangatlah populer. Begitu banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Dan dua orang buta ini bukan hanya mengikut. Tapi dia berhasil masuk di dalam rumah di mana Yesus juga masuk. Dibutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Saudara lihat, saya berjalan di atas ini membutuhkan perjuangan supaya tidak terjatuh. Ya. Bagaimana? Ketika dua orang buta ini mengikuti Yesus yang begitu banyak orang. Begitu banyak orang. Semua orang pengen dekat Yesus. Semua orang yang pengen menjamah jubah Yesus. Bagaimana perjuangan orang buta ini bisa sampai ke dalam rumah? Ya. Coba kita pakai memang logika. Kita teman-teman pemuda semua di sini ya. Bagaimana dua orang buta ini? Sekalipun ada pendamping. Tapi begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Yang ingin berjumpa dengan Yesus. Tapi perjuangannya luar biasa. Dua orang buta bisa sampai ke rumah di mana Yesus masuk pada saat itu. Ya, perjuangan luar biasa sekali. Ketika kita mungkin ada pergumulan, ada masalah, kita berjuang juga Tuhan.
Bahkan kita berdoa, berpuasa. Ya teman-teman ya. Berdoa, berpuasa, semua kita kerjakan luar biasa sekali. Kita berjuang. Kita berjuang. Sama teman-teman. Bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup saya. Dengan segala keterbatasan saya. Tapi Tuhan percayakan pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang terhormat itu, yang luar biasa. Bergumul teman-teman. Nah demikian dua orang buta ini bisa masuk sampai kepada Yesus. Membutuhkan tenaga yang ekstra, membutuhkan perjuangan yang super ekstra untuk bisa sampai ke dalam rumah di mana Yesus berada. Ya, lihat, jangan lihat kesembuhan di situ dulu. Nah peristiwa ini ketika Yesus bertanya, percayakah engkau? Apa yang terjadi? Ayat 29 kita turun. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Perhatikan baik-baik. Kisah Alkitab, perhatikan baik-baik ya. Kisah di Alkitab tidak bisa digeneralisasi. Atau tidak bisa dipukul rata semuanya. Ketika Yesus menyembuhkan dua orang buta. Satu orang buta ya. Dioles pakai tanah, diludahin, kemudian dioles ke matanya. Dan orang buta ini hanya dijamah. Perhatikan ada kata menjamah, haptomai ya kalau bahasa aslinya. Ada sentuhan secara fisik, kontak secara fisik. Loh katanya Yesus itu Tuhan, apa tidak bisanya mengatakan ucapan dengan ucapan, sembuh kau Patrick. Maka sembuh. Kenapa mesti harus ada kontak? Kenapa mesti harus ada sentuhan? Ya. Sesuai terjadi dengan iman. Nah ini celakanya orang Kristen memakai iman untuk mencapai tujuan. Padahal iman hanyalah sarana. Yang menentukan kesembuhan atau tidaknya hanyalah Tuhan. Yesus sendiri. Sering kali kita dengar, kalau kau tidak sembuh maka imanmu kurang. Sering kan kita dengar seperti itu. Disembuhkan hamba Tuhan, didoakan hamba Tuhan tidak sembuh, imannya kurang. Saudara, saya mau katakan, bagaimana dengan Rasul Paulus? Apakah dia orang yang tidak mempunyai iman? Imannya sangat teguh Rasul Paulus. 3 kali dia berdoa supaya dijauhkan duri dalam dagingnya ini. Yang menggocok aku, 3 kali dia berseru. Di kolam Bethesda ada orang lumpuh 38 tahun. Dia belum mengenal Yesus, terbukti ketika Yesus berbicara. Maukah engkau sembuh ya? Dia katakan gak ada yang ngangkat aku ke sana. Apakah dia punya iman? Di mana iman itu? Namun kasih Tuhanlah yang mendahului semua itu. Nubuat akan lenyap, iman akan lenyap, tapi kasih. Kasih inilah yang mendahului iman. Orang lumpuh di Bethesda itu tidak mempunyai iman kepada Yesus. Tapi kasih Tuhan yang mendahului. Rasul Paulus imannya sangat teguh tapi berdoa tidak sembuh. Apakah ketika berdoa tidak disembuhkan berarti tidak punya iman? Tidak. Apakah ketika orang buta meminta kesembuhan ketika tidak disembuhkan berarti tidak beriman? Tidak. Tuhan mau berkarya. Ketika Yesus berjalan bersama murid-murid,
Ada orang buta yang sejak lahir di pinggir jalan. Kemudian para murid bertanya, "Guru, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya?" Yesus menjawab, bukan orang tuanya yang berdosa. Melainkan pekerjaan Tuhan. Melainkan karya Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan melalui dia. Saudara tahu Fanny Crosby ya? Fanny Crosby adalah pencipta lagu. 8.000 lagu dia ciptakan dalam kondisi kebutaannya, saudara. Ya, suatu saat dia diwawancarai oleh reporter ya. Reporter ini bertanya, "Fanny, apa yang kau mau ketika Tuhan nanti memberikan kamu kesempatan satu kali lagi hidup? Kamu pengen apa?" Kata Fanny, "Aku pengen dilahirkan menjadi orang buta. Asal aku bisa mencintai Tuhan. Asal Tuhan juga mencintai aku." Apakah hanya sebatas ketika kita berdoa minta kesembuhan, Tuhan kasih kesembuhan? Apakah Tuhan tidak bisa pelihara melalui yang lain seperti Fanny Crosby? Saya yakin Fanny Crosby juga berdoa minta kesembuhan sama. Saya berdoa, orang tua saya berdoa, di mana-mana ada KKR saya berdoa, datang. Tapi Tuhan berkata lain. Ya. Tuhan berkata lain. Ayat 30 kita turun. Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Perhatikan baik-baik, saudara. Ketika 2 orang buta ini disembuhkan, ada pesan Yesus. Jagalah baik-baik, jangan sampai kamu menceritakan. Perhatikan baik-baik ya. Yesus berpesan dengan sangat, jagalah baik-baik, jangan kamu ceritakan kemana-mana. Tetapi saking sukacitanya apa yang terjadi, ayat 31. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Tetapi mereka keluar, saking sukacitanya, saking girangnya mereka menceritakan. Mungkin ketika saya ada di posisi 2 orang buta ini salah satu, saya pasti akan berbuat yang demikian. Ya, saking sukacitanya. Tetapi kita lupa pesan daripada firman Tuhan pada Yesus pada saat itu. Pesannya apa tadi? Ayat 30, kita naik ke atas lagi ayat 30. Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui. Jangan cerita kemana-mana dulu. Nah, ini yang menjadi problem. Ketika tadi 2 orang buta ini bergumul, berdoa, berseru. Bahkan dia bisa sampai kepada rumah di mana Yesus masuk. Sama seperti kita bergumul, berseru, doa puasa, Tuhan, tolong Tuhan. Semuanya kita kerjakan semuanya dengan melalui perjuangan yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan menjawab, perhatikan baik-baik di situ ada pesan firman Tuhan. Ya. 2 orang buta ini sudah tidak mendengar apa yang dipesankan Yesus pada saat itu. Karena Yesus tidak mau orang yang datang kepada Yesus hanya untuk mencari kesembuhan, hanya untuk mencari roti. Yuk kita lihat, kita bandingkan Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 25 kita lihat. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ini ceritanya ada orang banyak mencari Yesus pada saat itu. Oke, 26.
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sesungguhnya kamu mencari aku bukan melihat tanda-tanda. Kamu mencari aku bukan rindu akan aku. Tapi karena roti kamu kenyang. Kamu mencari aku bukan hanya kamu rindu. Tapi kamu hanya mencari roti, hanya mencari kesembuhan. Ya, berapa banyak kita temui orang di gereja. Orang tidak cari Tuhan, cari relasi. Ketemu dengan teman, mencari kesembuhan. Berapa banyak kita menemui orang seperti ini. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena roti. 5 roti 2 ikan. Saudara bisa baca dari mulai ayat yang di atas ayat 5. Bagaimana Yesus memberikan 5 roti 2 ikan. Dan kemudian orang terus mencari Yesus hanya karena roti, hanya karena mukjizat. Ketika pengenalan kita akan Tuhan hanya orientasinya berkat dan mukjizat. Maka ketika satu saat Tuhan izinkan pergumulan, kita mudah kecewa. Ya. Next fase selanjutnya. Ketika kita hari ini, apa yang saat ini engkau mau kerjakan setelah firman Tuhan yang engkau dengar. Yang pertama, apapun yang terjadi tetap taat firman Tuhan. Yang kedua, setia, taat dan setia. Ayat terakhir, Amsal 4 ayat 23. Pemain musik WL Singers boleh maju ke depan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, menjaga hati ini penting. Karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan kita. Ketika kita dipulihkan, diberkati, apakah kita tetap setia, taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Mari pemain musik WL Singers boleh maju ke depan. Kita naikkan satu pujian, penolong yang setia saat kami berjalan. Mari teman-teman bangkit berdiri, sama-sama pujikan. Saat Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Tuhan lebih tahu dari apa yang saudara dan saya butuhkan. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong. Kau lebih tahu, haleluya, setia. Kau lebih tahu
menjadi orang-orang muda yang gak cuma dengar firman lalu pulang dan lupa Tuhan, tetapi kami mau menangkap semuanya ini Tuhan, menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan sama seperti orang-orang buta tersebut mencari Yesus dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tetapi tidak cukup sampai kami menerima apa yang kami inginkan Tuhan. Tetapi kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau melakukan perintah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengetahui apa yang lebih baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang telah Kau beri di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atasnya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara dekapkan tangan kita di dada. Karena menerima berkat itu pasti, tapi bagaimana kita dapat menjaga hati kita supaya pada waktu berkat itu turun, kita enggak menjadi orang yang sombong, kita enggak menjadi orang yang kikir, tetapi kita tetap bisa menjaga hati kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Oke, shalom semua. Apa kabar nih semua? Bentar. Oke. Shalom. Shalom semuanya. Wah, masih semangat-semangat Sinja ya ini ya. Kemarin minggu lalu dapat angpau banyak ya. Ya, mau lebih semangat lagi dong. Ayo kita sapa sekali lagi yuk. Shalom semua. Puji Tuhan. Oke. Ayolah, sekarang mau ngapain lah? Nah, pertama-tama kami sangat senang bisa beribadah bersama serta mengundang teman